Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anandaku sayang? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah, di semester 2 kali ini kita masih dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran akidah akhlak. Seperti pelajaran, yuk sama-sama kita simak surat cinta dari Allah, yaitu surat An-Nisa ayat 136, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Makna dari Quran Surat An-Nisa ayat 136 ini adalah bahwa seruan Allah kepada umat muslim agar tetap beriman kepada Allah, kepada kitab-kitab yang diturunkan melalui rasul-rasul Allah, dan juga barang siapa yang mengingkari Allah, malaikat, dan rasul-rasulnya, serta juga mengingkari hari kiamat, maka sesungguhnya orang-orang yang demikian itu adalah termasuk golongan orang-orang yang tersesat dari jalan kebenaran. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman atau beriman. Beriman kepada siapa? Yaitu kepada malaikat, rasul-rasul Allah, dan kepada kitab-kitab Allah. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa iman artinya adalah percaya dan yakin. Percaya dan yakin bahwa Allah itu ada. Allah adalah Maha Pencipta, dan Allah yang menciptakan bumi dan langit beserta isinya. Dan umat Islam atau Muslim wajib mempercayai rukun iman. Rukun iman yaitu ada 6. Yang pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, percaya kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, percaya kepada Rasul Allah. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Dan yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Selanjutnya, yang pertama, kita akan membahas rukun iman yang kedua, yaitu tentang iman kepada malaikat. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan atau dibuat dari nur atau cahaya, yang selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap malaikat memiliki tugasnya masing-masing. Malaikat juga tidak pernah membangkang atau menolak perintah Allah. Bagaimana cara kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Yaitu dengan cara kita meyakini dengan sepenuh hati kita bahwa malaikat itu ada ya sayang. Lalu, ada berapakah malaikat itu? Jumlah malaikat itu tidak terhitung jumlahnya ya sayang ya. Namun yang wajib kita ketahui ada 10 malaikat. Selanjutnya yaitu tentang keistimewaan malaikat adalah dapat berubah bentuk menjadi sangat besar ataupun sangat kecil. Tentunya atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau juga dapat berubah wujud atau berwujud rupa sebagai seorang pemuda ataupun laki-laki. Seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa ada 10
nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Nah, sekarang kita akan menyanyikan nama-nama 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Kita nyanyikan bersama-sama ya, Nak. 1, 2, 3. Menyampaikan wahyu tugasnya Jibril. Membagikan rizki tugas Mikail. Meniup sangkakala tugasnya Israfil. Mencabut nyawa tugas Izrail. Munkar Nakir bertanya dalam kubur. Rokib mencatat amal kebaikan. Atid mencatat amal buruk. Ridwan menjaga syurga. Menjaga pintu neraka malaikat Malik. Bagaimana? Lebih mudah bukan sayang kalau kita menyanyikan atau menyebutkan nama-nama 10 malaikat melalui lagu. Dan jangan lupa, ingat bahwa Allah mengutus 2 malaikat yang selalu mencatat segala amal perbuatan kita. Maka dari itu, kita harus menjaga lisan kita atau lidah kita untuk selalu berkata yang baik. Untuk selalu berkata yang jujur, tidak melakukan atau berbuat kebohongan. Kita jaga juga tangan kita untuk tidak mengambil segala sesuatu yang bukan hak milik kita. Dan juga kita menjaga kaki kita untuk selalu melangkah ke tempat yang baik atau tidak pergi ke tempat yang jelek ataupun yang buruk. Selanjutnya, membahas tentang iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah hukumnya wajib, sama seperti kita iman kepada Allah dan malaikat-malaikat Allah. Allah menurunkan kitab-kitab kepada nabi dan rasul. Kitab bertujuan sebagai pedoman dan petunjuk manusia di dunia. Adapun kitab Allah yang wajib kita imani atau kita percayai yaitu ada 4. Yang pertama, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang ketiga, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Dan yang keempat, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah penyempurna untuk kitab-kitab sebelumnya. Baik, bahas tentang kita akan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Siapakah Rasul itu? Rasul adalah utusan Allah. Rasul diberikan wahyu oleh Allah. Wahyu berisi ajaran agama Allah, yaitu agama Islam. Rasul membimbing manusia ke jalan yang benar. Lalu, bagaimana cara kita mengimani atau beriman kepada Rasul Allah? Yaitu dengan cara bahwa kita harus yakin Rasul itu sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Rasul bisa menjadi pemberi kabar buruk bagi orang-orang yang tercela atau mengingkari ajaran Allah, yaitu ajaran agama Islam. Berapakah jumlah Rasul Allah? Rasul Allah yang wajib kita ketahui ada 25. Nabi Adam adalah Rasul pertama dan Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Selanjutnya, kita akan menyanyikan dan menyebutkan secara bersama-sama nama-nama 25 nabi dan rasul dan dinyanyikannya dengan irama balonku ya sayang. Kita mulai nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, dan Hud. Soleh, Ibrahim, dan Lut.
Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib. Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Nah, nanti Ananda semua atau anak-anakku semua bisa menyanyikan nama-nama 25 nabi dan rasul secara mandiri ya sayang ya. Selanjutnya, bagaimana? Sudah mengertikah Anandaku sayang? Insya Allah sudah lebih paham dan mengerti ya nak? Jika sudah paham dan mengerti, sekarang Ananda bisa mengerjakan latihan buku Akidah Akhlak halaman 40 dan 41. Kemudian, minta bantuan ayah ataupun bunda untuk mengupload tugasnya di e-classroom. Dan jangan lupa untuk memulai atau mengerjakan segala sesuatunya dengan mengucapkan basmalah. Dan yang terakhir, terima kasih dan sampai jumpa. Dan sampai bertemu kembali di pembelajaran Akidah Akhlak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.